اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Baik, langsung saja mari kita simak, kita perhatikan pelajaran dari guru kita. Banyak dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam al ulama'u warathatul anbiya. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'adatil mukarramin, para asatidz, para hujaj, para sepuh, tokoh masyarakat yang menghormati, Bapak RT, Bapak RW yang menghormati, akhina Ustadz Nanang yang menghormati, wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya yang menghormati, Ketua Yayasan beserta jajarannya yang kami hormati, ibu-ibu semuanya yang kami hormati. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, para hadirin, para jamaah yang berbahagia, masih tentang keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Di sini Allah berfirman, qala berfirman Allah Ta'ala yarfa. Ini yarfa itu jawaban dari kalimat-kalimat sebelumnya. Yarfa maka mengangkat, Allahu Allah alladzina akan orang-orang amanu yang beriman minkum dari kalian semua, waladzina dan akan mengangkat orang-orang utu yang memiliki ilma akan ilmu darajatin beberapa derajat. Artinya Bapak sekalian, orang yang beriman ya termasuk kalian semua
iman di sini tentu diikuti dengan bertakwa ya Pak ya. Amanu wattaqau wa amilus sholihat. Ya, amanu terus bertakwa, beramal soleh, itu derajatnya, ya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walladzina utul ilma, yang akan diangkat lagi derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu, baik ilmu pengetahuan umum, lebih ilmu pengetahuan agama gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, guru-guru saya itu tidak ada yang beraktivitas di bidang ekonomi yang menguntungkan Pak. Dagang enggak, ya bertani juga enggak. Waktunya habis hanya untuk ngajar santri. Karena di pondok itu kan sekolah 2 shift Pak. Ada yang pagi, ada yang sore. Maka dari mulai habis subuh, kiai-kiai saya tuh ya ngajar santri yang masuknya sore. Diajar ilmu-ilmu fikih, tauhid, nahwu, shorob, dan seterusnya. Sampai jam 11. Jam 11 istirahat. Masuk zuhur, habis zuhur ngajar lagi anak-anak yang sekolahnya pagi hari. Nanti habis maghrib, ya itu khusus nahwu sama shorof. Nah, habis isanya hadis sama Quran. Waktunya habis Pak buat ngajar santri. Tetapi ya rezeki mah nggak kurang Pak. Rezeki nggak kurang. Guru-guru saya rata-rata udah haji semua. Bahkan ada yang hajinya sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Luar biasa Pak. Putra-putrinya pesantren jauh-jauh. Ada yang di Liriboyo, ya kan? Ada yang di Sarang, Bahmun, bahkan ada yang di luar negeri. Rumahnya juga nggak kalah dengan kita Pak, dan rata-rata juga mereka punya mobil. Kehidupan sehari-hari mereka nggak kurang Pak, nggak kurang. Padahal hidupnya nyaris tidak beraktivitas yang berkaitan dengan ekonomi. Kenapa sampai begitu Pak? Itu janji Allah Pak. Janji Allah. Di samping mereka amanu wattaqau wa amilus sholihat, juga mereka utul ilma, mempunyai ilmu. Jadi uang itu datang sendiri Pak. Ya, diantaranya para wali santri, jenguk putra-putrinya, ya kan? Sebagai tanda terima kasih ke kiai-kiai, ke guru-guru, ya mereka membawa istilahnya tanda terima kasih. Itu Pak. Bahkan uniknya lagi, salah satu guru saya namanya Kiai Haji Abu Bakar Sofan Pak. Ya, itu istrinya 2 Pak sekalian. Ya. Istrinya 2 karena kebutuhan mengembangkan keturunan, karena beliau adalah salah satu kiai besar yang hafal Al-Quran, udah alim hafal Al-Quran. Nah itu ya gitu Pak, ngajarnya waktunya ngajar santri, ada waktu ke kebun, ya nanam kunir, nanam apa aja gitu Pak. Ya itu juga Pak hampir nggak punya kegiatan yang berbasis ekonomi, tapi hajinya udah 4 kali. Ya 2 istrinya tercukupi semua. Tuh,
Ya, ini janji Allah, orang yang beriman beramal soleh Allah angkat derajatnya, orang yang berilmu juga Allah angkat derajatnya. Yang kedua, kenapa para dokter kaya-kaya Pak? Karena punya ilmu. Ya, punya ilmu. Orang yang berobat datang sendiri, bukan dokter keliling menawarkan pengobatan. Karena mereka punya ilmu. Ya, jadi Bapak sekalian, ilmu itu sangat penting. Ya, gampangnya kayak gini Pak. Kalau ada bangunan rumah, tentu ada yang ada yang ngaduk pasir sama semen, ada yang masang bata, ada yang nggak blok sama sekali. Ya, namanya mandor. Yang ngaduk tentu lebih capek daripada yang masang bata. Kalau yang ngaduk juga, ya, ngunjal adukan juga, ngunjal bata juga, lebih capek Pak. Nah, yang masang bata timbang berdiri, adukan kurang ngomong aduk, ya kan? Adukan, tuh, bata, tuh, ya kan? Tapi bayarannya gedean mana Pak? Antara tukang ngaduk dengan yang masang bata. Nah, mahalan yang masang bata, padahal kerjanya lebih capean yang ngaduk. Iya. Ada lagi yang nggak belok pisan Pak, ngaduk enggak, masang bata enggak, coba ngatur-ngatur doang. Namanya mandor. Gajinya gedean mana Pak? Gedean mandor. Nah, ya kalau umpama bikin perumahan, ada lagi tuh ngaduk enggak, masang bata enggak, ngatur-ngatur enggak, datangnya paling seminggu sekali. Pakainya mobil sedan, kinclong banget Pak. Ya, begitu turun nyari mandor, ya, ditanya, ya, diperiksa, terus tanda tangan, berangkat lagi. Gajinya gede nggak Pak? Gede. Mungkin yang ngaduk hanya SD SMP, ya. Yang masang batu mungkin SMP SMA. Yang jadi mandor ya mungkin SMA D1. Yang jadi itu mungkin S1. Jadi semakin tinggi ilmu, semakin Allah angkat derajatnya Pak. Apalagi di bidang ilmu agama. Semakin tinggi ilmunya, diamalkan, semakin Allah angkat derajatnya. Seperti kehidupan para kiai pesantren. Itu Pak. Jadi jangan takut Pak kita ya ngaji karena ada jaminan dari Allah. Kemudian waqala dan bersabda alaihissalamu baginda Rasul alaihissalam bahwa al ulama'u para alim, para ulama itu warasatul anbiya, mewarisi para nabi, ya. Kemudian innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi itu lam yu'athiru, tidak mewarisi, ya, dinar wala dirhaman, dan tidak pula dirham. Wa innama warrathu, dan sesungguhnya para anbiya, para nabi itu mewariskan al ilma, akan ilmu al hadis. Para ulama itu Pak pewarisnya para nabi, ya, pewarisnya para nabi. Coba Bapak ya bisa bayangkan, kita orang jati asli lah gitu Pak ya, lahir sebagai orang Indonesia, nggak ngerti Arab, ya, nggak ngerti bahasa Arab. Kalaupun Quran hanya bisa baca, nggak ngerti artinya. Kan itu Pak ya. Tapi sholat kita sama dengan sholatnya Nabi.
puasa kita sama dengan puasanya Nabi. Dan segala bentuk ibadah kita itu sama meniru Nabi. Padahal Nabinya sudah tidak ada 1400 tahun yang lalu. Siapa yang nyampein, Pak? Ya, yang nyampein para ulama. Tuh. Para ulama. Ya, kita ilmunya dari guru kita dari gurunya lagi, gurunya terus sampai Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, terus para imam-imam sampai ke tabi'in, sampai tabi, sampai sahabat, sampai kepada Nabi tuh. Makanya Pak, kalau kiai-kiai pesantren Pak, ya itu punya sanad Pak. Saya ngajar ini ada sanadnya Pak. Ya, ada sanadnya. Ini dari guru saya gurunya lagi, terus nyambungnya kepada mualifnya, mualif dari guru-gurunya sampai kepada Nabi. Jadi enggak sembarangan Pak. Tuh, ya. Jadi para ulama lah yang mewarisi ya para nabi. Kenapa? Karena para anbiya, para nabi itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, atau tidak mewariskan kepada ulama atau siapapun harta benda. Tapi yang diwariskan oleh para ulama adalah ilmu. Baik ilmu yang langsung dari Nabi terus sampai ke kita, ya, dalam bentuk umpamanya ketetapan Nabi, ya, kemudian isyarat Nabi yang disebut hadis, ya, atau yang kita dapatkan ilmunya dari Quran atas bimbingan para ulama. Ini Pak nih. Ya, kalau tanpa ulama, tanpa kiai, tanpa ustadz, hilanglah ya ilmu agama ini. Maka Rasul bersabda, hilangnya agama dicabutnya para ulama. Gitu Pak, dicabut ilmu ulamanya Pak tuh. Maka semakin ke sini kualitasnya semakin beda Pak. Ya, semakin beda. Zaman sama pesantren Pak, ulamanya alim luar biasa. Ya, alim luar biasa. Karena mereka pesantrennya murni, tanpa dicampur dengan kepentingan politik dan sebagainya, murni Pak. Makanya lulusannya khusus ngajar santri. Ilmunya enggak kurang. Tapi putra-putranya sambil ngaji, sambil sekolah, lulusannya ada yang tertarik dengan politik, ya kan, jadi anggota DPRD, ya, baik kabupaten maupun provinsi, ada yang tertarik dengan PNS. Tuh, maka sebagian waktu beraktivitas di luar, sisa waktu hanya untuk ngajar santri. Maka santri itu pendapatan ilmunya kurang Pak kalau sekarang mah. Makanya diimbangi dengan pendidikan formal itu. Ya. Nah, Bapak sekalian, jadi semakin kiai diambil oleh Allah semakin berkurang Pak kualitas ilmunya. Ilmunya kayak sekarang beda dengan ilmunya Mbah Mun. Beda dengan ilmunya Kiai Hasyim Asy'ari gitu Pak. Tapi tetap masih ada sanadnya sampai ke baginda Rasul. Makanya paling amannya kita belajar dari para ulama lulusan pesantren. Itu dijamin Pak. Ya, dijamin ori. Karena sanadnya nyambung. Ya, berbeda dengan kita belajar nemu di jalan. Ya, nemu jalan. Ada yang namanya jamaah tabligh. Kita pintarnya dari jalan, Pak. Tuh. Pintarnya dari jalan. Orang nggak mau sholat, ya, orang mabuk macam-macam, deketin tobat, itu sambil jalan Pak. 3 hari di masjid ini, pindah lagi di jalan. Tuh, tapi ilmunya nggak ori, ya, tidak ada sanadnya. Tuh,
ya kan, maka diragukan gitu Pak. Apalagi yang istilahnya yang bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar haram, salafi. Kita ge salafi Pak. Urusan salafi kita ge salafi karena kita ngikutin jejak para nabi, ngikutin jejak para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf. Emang kita ikut siapa Pak? Mereka mengklaim salafi, kita ge salafi. Bedanya kita mah menerima tafsir, kalau mereka enggak. Apa kata redaksinya begitu ya begitu, nggak menerima tafsir, akibatnya banyak salah Pak, banyak salah. Contoh, ada hadis kayak gini Pak, ya ada hadis kayak gini, kucing itu tidak najis karena kucing sukanya muter tawaf. Tuh, kucing itu tidak najis. Tapi mereka lalu dikembangkan, karena kucing kagak najis, tainya juga kagak najis, kan bego Pak. Beda kucing, beda tainya. Beda kucing, beda tai. Kucingnya nggak najis, bener, tainya mah tetap najis Bapak. Malah tai kucing lebih bau daripada tai binatang yang lain, karena kucing makanya jorok. Apa jadi makan? Bener, kucingnya bener kagak najis. Yang hadisnya itu hadisnya apa? Kucingnya bukan kotorannya. Karena nggak nerima tafsir, akibatnya keliru. So, Bapak terima di sini ada tai kucing, terus Bapak sholat di situ, jidatnya nyentuh tai kucing, balik-balik ngecap tuh. Apa kata orang? Kata wah udah gila nih. Akibat nggak terima tafsir itu Pak. Akibat nggak terima tafsir, akibatnya ya karena kata redaksi begitu, terus dipahami jadi kayak gitu. Ujungnya salah. Ya tai kucing kagak najis. Tuh. Ya namanya tai apa? Tai apa saja najis. Apalagi tai kucing, baunya nggak kira-kira. Tuh, ya. Jadi orang-orang yang cekak akalnya kayak gitu Pak, kubu sebelah kayak gitu. Karena nggak terima tafsir jadi akibatnya salah. Tuh. Allahu al-asistawa, Allah bersemayam di arsy. Katanya ya di arsy. Allah adanya di arsy. Oh. Allah punya kursi. Dibayangin Allah duduk kayak manusia karena nggak punya tafsir, nggak nerima. Kalau kita nerima tafsir, yang disebut istawa artinya istaula, Allah menguasai arsy, gitu Pak. Jadi Allah itu nggak seperti manusia, mukhalafatu lil hawa, isi berbeda dengan makhluknya. Tuh, itu Pak, makanya awas hati-hati, carilah ilmu dari orang yang bertanggung jawab. Ya, Bapak boleh memperdalam tuh lewat YouTube, lewat yang lain. Tapi Bapak saring yang kira-kira gak masuk akal jangan diterima. Gitu. Timbang masalah orang baca Quran diakhiri dengan Shadaqallahul azim. Dibilang haram, dibilang bid'ah. Katanya Rasul gak pakai. Ternyata Imam Sudes, Imam Masjid Haram pakai juga. Jadi mereka kadang-kala gitu, parancu jadinya tuh. Ya, maka balik lagi carilah kiai yang bisa baca kitab kuning, bisa dipertanggungjawabkan karena ada sanadnya, nggak sembarangan gitu. Ya. Bapak sekalian, selanjutnya waqala dan bersabda baginda Rasul alaihissalam, ya, la hasada, ya, tidak boleh ngiri, ya, illa fitnata ini, kecuali kepada dua perkara. Kita nggak boleh ngiri Pak, kepada siapapun nggak boleh ngiri. Tapi dua perkara ini kita wajib ngiri, harus ngiri, ya, harus ngiri. Apa saja tuh dua perkara tadi?
Pertama, rajulun, seorang laki-laki atahu yang memberikan, aslinya mendatangkan ya Pak, yang memberikan kepada Rasul Allah al-hikmata, hikmah atau ilmu. Bahwa yakti biha, mereka menghukumi biha dengan hikmah, dengan ilmu. Wa yu'allimuha, dan mereka mengajarkan ilmu hikmah ana al-laili, ya, di tengah malam, wan nahari, dan siang. Nah, Bapak sekalian, jadi gini Pak, kita nggak boleh ngiri sama siapapun, apalagi kalau kaitannya dengan harta benda. Waduh, situ kaya, beli mobil, kita mesti harus punya mobil. Tuh, akibatnya kita bisa melakukan apa saja karena ngiri. Nggak boleh Pak. Ya, nanti muncul hasud, muncul dengki, muncul permusuhan. Nggak boleh. Tapi kalau yang dua ini kita harus ngiri. Apa ngirinya? Kita ngiri kalau ngelihat orang yang oleh Allah dikasih ilmu, kemudian ilmunya ya digunakan untuk menetapkan hukum, ilmunya diamalkan pada siang, pada malam hari. Diamalkan tuh ya diamalkan buat diri sendiri, buat keluarga, diajarkan kepada orang lain. Kita mesti ngiri Pak. Kita mesti ngiri. Alangkah indahnya tuh orang, ya udah ilmunya hebat, diamalkan, diajarkan, sehingga orang sekampung bisa kenal Islam, orang sekampung bisa pada sholat, orang sekampung bisa pada iman kepada Allah sebagainya. Gara-gara orang ini Pak nih. Nah yang kayak gini Pak nih, ya pada perilaku orang ini kita harus ngiri Pak. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa. Kalau enggak, ya Allah, mudah-mudahan anak saya seperti itu. Tuh, itu harus Pak. Ya harus. Jangan dibalik. Apa dibalik Pak? Terkadang kita malah menganggap sebelah mata kepada orang-orang yang alim, yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ya, karena mereka dituduh hanya sosok pemburu besek. Sosok pemburu besek, dicap tukang tahlilan, jangan kayak gitu Pak. Ya. Disebut kaum sarungan, salah Pak. Kalau tanpa mereka Islam nggak sampai ke kita Pak. Kalau bukan kelompok sarungan, Islam nggak nyampe ke kita. Oh, mereka berjasa loh Pak. Jangan sampai kita punya anak pesantren lalu kita ngomong, nak, kalau kamu pesantren nanti mau kerja apa, mau makan apa, jangan kayak gitu Pak. Itu namanya sama sekali nggak punya rasa iri kepada orang-orang alim. Tuh, jangan kayak gitu Pak, nggak boleh. Bapak punya anak sekolah setinggi apapun, kalau belum nasib kerja ya masih nganggur. Ya kan? Masih nganggur. Buktinya banyak sarjana di angkatan tahun sekian masih pada nganggur, banyak Pak. Ya, jadi kalau orang bisa makan karena kerja, orang bisa kerja karena sarjana nggak ada yang nganggur dong Pak. Ya kan? Sekarang orang pada jadi lawyer, ya kan? Kelihatannya enak, tapi nggak semua lawyer laku. Ya kan? Banyak lawyer itu nganggur tuh nggak ada pasien. Banyak Pak. Tuh, ya. Sehingga terkadang kayak gitu. Kita tuh nggak ngiri, karena nggak ngiri kalau anak kita mau pesantren malah kita halang-halangin, nanti kalau pesantren besarnya jadi apa, mau makan apa. No lihat yang ustadz aja pada miskin kayak gitu, jangan kayak gitu Pak. Gak boleh, justru karena mereka kita mengenal agama. Karena ya kalau mereka miskin karena kitanya kurang memperhatikan. Coba Bapak lihat para pendeta nggak ada yang miskin tuh, karena dipasok oleh para jamaatnya. Nah terkadang kan kalau guru-guru ngaji kan dipandang sebelah mata Pak. Ya, tempo-tempo guru-guru TPA yang ngajarin anak-anak kita
Kita malah kadang-kadang nggak kenal sama gurunya. Ya kan? Nggak kenal sama gurunya. Kemudian ketika anak kita ngaji, ya, setiap pendidikan Pak pasti berisiko biaya. Entah pendidikan formal, non formal, informal, pasti berisiko biaya. Termasuk ngaji anak-anak kita berisiko biaya Pak. Lalu gurunya menerapkan SPP. Ya kan, dikasih tuh ke anaknya sama orang tua komen, agama kok dijual. Satu Pak, ilo agama murah banget 20.000. Salah itu ngabul kayak gitu. Ya kan, yang parah lagi 6 bulan kagak ngaji rajin, SPP kagak bayar. Gurunya nagih lewat anaknya. Anaknya milik orang tua, dilihat 6 bulan cuma 120.000. 120.000. Atau kalau per bulan 50 timbang 300.000, anaknya dicabut, nggak usah ngaji lagi. Itu berarti 6 bulan ilmunya nyolong atuh Pak. Ya, hati-hati Pak, hati-hati terhadap urusan agama. Agama urusannya bukan cuma akhirat Pak, tapi kaitannya dengan dunia. Kalau kita sekolah umum, anaknya hanya urusan dunia saja. Tuh, ya. Makanya awas, anak kita termasuk kita harus hati-hati. Paling tidak kalau ngelihat orang alim kayak Ustaz Somad, Adi Hidayat, Buya Yahya, terus Habib siapa Pak Pekalongan, Lutfi, ilmunya dalam Pak, kita mesti ngiri ya Allah, mudah-mudahan anak saya kayak Ustaz Somad. Anak saya kayak Hidayat itu Pak. Ya kalau mereka kan menyiarkan Islam itu luar biasa Pak. Ya mereka orang-orang alim, orang-orang pinter. Ya Gus Baha ya sekali lagi anget Pak nih. Itu ahli filsafat Pak Gus Baha itu pinter ya Pak. Kita ngiri ke sono. Ya kan? Kenapa? Di samping mereka juga berjasa untuk pengembangan Islam di Indonesia, ya, mereka juga orang-orang pada ikhlas mengerjakannya, mereka juga ekonominya nggak pernah kurang, Pak. Nggak pernah kurang. Ya. Itu Gus Bapak kan sering muncul tuh di YouTube Pak tuh. Ya kan? Orang nyebut YouTuber padahal yang rekam orang lain. Orang lain yang apa dia nerima duit? Enggak mau. Tuh, tapi nggak pernah kurang duitnya. Jadi kita mesti ngiri Pak kalau ada orang seperti ini. Jangan malah diolok-olok. Gitu. Waktu sama Sanken diolok-olok Pak. Yang olok-olok saudara sendiri. Ya kan lu pesantren mau jadi apa tong? Coba lu sekolah jadi PNS, enakan hidupnya. Ya kan lu sekolah ngaji pesantren bangka itu doang. Paling-paling juga ya timbang nyari besek. Ya kalau tak sakit tadi tuh Pak. Habis zaman modern ada juga orang kayak gitu. Jangan kayak gitu Pak. Itu namanya secara langsung menghina agamanya sendiri. Jadi satu kita mengestiri pada orang-orang yang punya ilmu. Kemudian yang kedua, ya kita mesti ngiri warajulun dan orang atahu yang memberikan kepada orang tadi Allah malan harta benda. Bahwa dan si orang tadi itu yungfiku menafkahkan, mengeluarkan minhu dari harta benda. Ya ana al-laili pada tengah malam wa anaan nahar pada tengah siang. Yang kedua, kita boleh ngiri sama orang kaya. Ya. Kita boleh ngiri sama orang kaya. Tapi orang kaya yang tidak bosan-bosan, tidak capek-capek, malam keliling nyari orang yang ya kurang makan. Cari kasih gitu kan. Siang hari cari ya Allah masyarakat kita mana yang masih kesulitan, bantu tuh. Ya kayak gini Pak nih kita mesti ngiri. Cuma kayak gini kan hampir gak ada Pak. Ada orang kayak royal kayak gini Pak. Agak royalnya kalau pas ada maunya. Menyalon dewan royal tuh. Ya kan? Begitu kalah ditagih.
Kan ada tuh di Kalimantan apa tuh? Nyalon nyumbang karpet masjid, begitu kalah tarik lagi. Ya, parah itu ya kayak gini mah nggak boleh tiru Pak. Ya. Yang kita tiru orang kaya malam hari, siang hari dia mikirin masyarakatnya, ya kan, mikirin umatnya. Ya Allah, saudara-saudara kami orang Islam, ya mana ya yang kira-kira kesulitan, nyari-nyari, nanya-nanya, ketemu, bantu, tuh kayak gitu Pak. Ya, seperti sahabat Umar Pak. Sahabat Umar sebelum jadi khalifah, khalifah itu kalau sekarang presiden Pak. Sebelum jadi khalifah, sebelum jadi presiden, kaya raya Pak. Karena Umar dagang. Saat Umar dagang. Begitu jadi presiden, begitu jadi khalifah, sahabat Umar kalah miskin. Miskin Pak. Sampai-sampai Umar gak pernah makan enak. Ya dimakan roti yang kasar. Kalau sekarang mah raskin. Raskin Pak. Ya, sama ini gaji yang dikeringin. Gaji dibumbuin keringin. Roti yang kasar sama itu doang Pak. Sampai kurus. Ya, sampai teman-teman nanya, wahai Tuan, sudah waktunya makan enak. Jangan kayak gini mulu, kurang bergizi. Ya kan, berpengaruh pada kesehatan. Nangis Pak. Nangisnya apa? Saya ya khawatir saya makan enak, masakan saya ada yang kelaparan. Maka biarkan harta saya yang aturan buat beli daging, buat beli yang lain, saya kasihkan ke dia. Tuh Pak Umar tuh Pak. Dulu mah galaknya luar biasa Pak. Galak itu asal ada orang masuk Islam diancam. Ada orang masuk Islam, dia begitu masuk Islam luar biasa Pak, bela Islam itu. Bahkan bela masyarakatnya Pak. Bahkan tiap malam keliling, kan ketemu Pak tuh sama emak-emak, ya masak enggak selesai-selesai. Asal apinya mati, masukin lagi kayu, bentar-bentar tuangin lagi air. Umar kan nyamar Pak, jadi petani ngeliatin, nah ini si ibu masak apa sih? Tembok-tembok terdengar anaknya, Bu, udah matang Bu. Ibunya ngomong, bentar lagi nak. Tuh. Begitu udah gak kedengeran suara anak, itu api dimatiin, sahabat teman nyamperin. Bu, mohon maaf, ibu masak lama banget. Bentar-bentar anak ibu nanyain udah matang apa belum. Ibu masak apa sih Bu? Nangis Pak. Maaf Tuhan, saya gak masak apa-apa. Masak batu. Kenapa masak batu? Hanya sebatas memberikan harapan buat anak saya kalau malam ini bakal makan. Umar segitu galak ya Pak, nangis. Maka pagi harinya ya lewat utusan ngirim tuh Pak tuh sembako Pak tuh. Ya, sampai gitu Pak. Jadi ketika beliau masih orang biasa menjadi khalifah kaya raya, begitu jadi khalifah miskin. Ketika meninggal Pak, yang tersisanya satu baju perang, ya, baju hanya beberapa lembar uang. Tapi keluarganya bangga Pak, anak-anaknya bangga punya bapak kayak gitu. Sok anak kita, bapaknya meninggal, ya timbang warisin surat wasiat punya hutang, pasti pada ngol buseng deh, ya kan tuh. Tapi anak-anak Umar Pak, Abdullah bin Umar dan bangga punya bapak kayak gitu, bangga. Tuh. Jadi sebelum jadi khalifah kaya, jadi khalifah miskin. Orang kita sebelum jadi presiden, jadi presiden kaya, balikan. Ya kan? Tuh. Balikan Pak. Ya, hebat Umar Pak tuh. Nah, yang kayak Umar Pak kita ngiri. Ya kita ngiri. Ya meskipun kita nggak kayak gitu, nggak sampai sempurna kayak Umar Pak, paling tidak kita peduli sama satu, ya akrob, ya kerabat. Kerabat itu Pak, kerabat itu ade abangnya bapak kita, ade abangnya ibu kita, sama anak-anak itu namanya kerabat Pak tuh. Tengok dulu nih ada nggak yang kesulitan, ada bantu.
Ya udah rapi, tengok lingkungan kita, ada nggak yang kita bantu. Meskipun tidak seperti sahabat Umar sampai habis-habisan, Pak. Paling nggak kita punya rasa sayang, perhatian kepada lingkungan kita, masyarakat kita. Tuh. Minimal kayak gitu, Pak. Ya. Nah, kalau ada orang seperti ini, kita mesti ngiri. Karena betapa mulianya orang yang punya ilmu diamalkan, disebarkan, betapa mulianya dikasih harta benda, ya, hartanya digunakan untuk ikut memikirkan apa? Kerabatnya, ikut memikirkan saudaranya sesama muslim yang memang sangat membutuhkan. Gitu, Pak, ya. Jadi kita ngiri, Pak, kalau ada orang seperti, jangan kita suudzon, ya kan, belagu lu segala bagi-bagi sembako, ya kan, ya kayak gitu. Kalau orang lakuin kebaikan jangan kita, ya, suudzon, Pak, nggak boleh. Kita malah mesti ngiri. Kapan ya punya harta benda banyak terus bisa beramal soleh kayak si Fulan tuh, itu yang harus, Pak, ya, jangan dicaci maki. Emang orang melakukan kebaikan pasti ada tantangannya. Orang punya harta digunakan memikirkan keluarga dan masyarakatnya pasti ada tantangannya. Tapi bagi kita mah jangan kayak gitu. Bagi kita mah mesti ngiri. Pengen seperti itu. Kemudian wa manal hasadi, mana hasad hauna itu al-ghabtatu iri, wa ya mahmudatun dipuji fi umuril akhirah. Ngiri kepada orang yang kayak gitu, Pak, ya, itu justru mahmudun, dipuji. Apalagi orang yang benar-benar bekerja untuk akhirat itu ngiri kayak gitu, mahmudun, dipuji. Hukumnya boleh, malah harus. Ya, mahmudatun. Kemudian waqala salam, bersabda baginda Rasul salam, fadlul alimi, utaman orang alim alal abidi, atas orang yang ahli ibadah, kafadli, seperti ya kutaman saya ala adna rojulin, ya, atas rendah-rendahnya orang, ya, min ashabi, dari sahabat-sahabat saya. Wa fi riwayatin ukhra kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan ya bulan purnama, bulan, ya, lailatul badri, bulan purnama, ala sa'il kawakibi, atas semua bintang-bintang. Kayak gini, Pak. Kata Nabi, orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu. Kenapa kayak gitu, Pak? Orang ibadah nggak pakai ilmu, kalau sholatnya ngambang. Ya ngambang, Pak. Sholat mikirin dagangan. Sholat mikirin bosnya besok belum bayar SPP. Ya, mana mau PTS. Bayangannya kemana-mana, Pak. Sehingga antara sholat dengan gak sholat sama aja, nggak ada bekasnya. Biasa aja, nggak ada bekasnya. Tapi kalau orang punya ilmu, biarpun utang banyak, beban rumah tangga luar biasa, tapi ketika sholat fokus, ya, sholatnya fokus, tuh, bacanya diangan-angan artinya, sehingga fokus, Pak, tuh. Yang satu fokus karena punya ilmu, yang satu nggak fokus, pikiran kemana-mana. Urusan sama sah, Pak. Kan sholat itu, ya, diterimanya kan ukurannya 3, Pak. 1, memenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, dipenuhi rukun-rukunnya. Yang keempat, ngerti pembatalannya. Ya, kalau ini dipakai semua, sholatnya sah. Hanya sama sah sholatnya, tapi bobot pahalanya beda, berkurang. Urusan sama sah, Pak. Kayak anak bapak sekolah, asal masuk ngisi absen, dihitungnya masuk sekolah. Udah masuk, udah senaknya main HP macam-macam. Masuk mah masuk. Sekolah mah sekolah. Ilmunya dapat gak? Lah kagak ini, Pak. Tuh, makanya pelan-pelan, Pak, kita pahami ilmu agama.
ibadah kita semakin mantap dan nggak keliru, nggak salah. Tuh, nggak salah Pak. Ya, yang sering saya ceritakan Pak di Bojonggol kampung saya tuh. Itu gara-gara ya kalau dulu kan jarang kiai, jarang ulama Pak. Zaman dulu asal bisa mimi tahlil ya udah ustad gitu Pak. Ada kebutuhan makanya gitu kondisinya apa zaman dulu. Ya, sehingga ada seorang ustad yang kemudian berkembang disebut kiai besar, emang pendiri Islam di situ Pak. Hanya kan cekak ilmu jadi salah. Apa salahnya? Ya, tuh kalau doa tolak balak pada sholat subuh, ya kan? Allahumma adfa annal balaa wal gholaa, kan itu Pak ya. Diajarin sama dia jawabnya bukan amin, bukan Pak, bukan amin. Amin jawabnya Pak, wa'id, kayak gitu Pak. Iya bener itu, saya masuk Bojonggol dulu. Subuh sama situ wa'id. Ya kan, Allah manfa'an al bala. Ya Allah tolaklah jauhkanlah dari bala. Atau kan amin. Jangan enggak wa'id jauhkanlah. Wa'id jauhin. Kadang jauhin, amit kayak gitu. Saya ngedeketin Pak dengan berbagai macam nolak Pak. Alasan, gua juga pesantren ji gitu kan, di mana-mana semuanya bait. Oh. Padahal dipikir ya ucapan-ucapan yang boleh diucapkan ketika sholat hanya satu takbir, dua tasbih, ya kan? Apalagi Pak, tiga amin. Di luar itu nggak boleh. Ini malah bait kencang banget tuh, Pak. 5 tahun Pak berjuang buat ngilangin itu Pak, sampai hari belum sempurna Pak, karena sudah turun sekian generasi, sudah menyebar kemana-mana Pak. Tuh gara-gara cekak ilmu jadi salah, ya kesalahan, ya yang disepakati akan melahirkan kebenaran baru yang keliru, keliru tuh akibat cekak ilmu. Nah sekarang pada pesantren orang-orang itu pada paham, udah mendarah daging Pak, susah. Yang kedua, puasa terakhir, malamnya masih tarawih Pak. Sebelum subuh masih sahur, masih puasa. Ntar jam 10 pada bebencitan itu matung Pak, matung sapi, matung kambing, 1 sapi 25 orang kan gitu Pak di rumah. Dibangun jam 10, Pak, sedang mau motong sapi bebencitan. Bangun. Begitu bangun ngumpul ngopi dulu. Wow, keren Pak. Sebelum motong sapi ngopi dulu. Alasannya apa? Kalau puasa terima ya motong sapi udah puasanya selesai. Jam 10 selesai Pak, kesononya nggak puasa lagi. Ya gara-gara si kiai ini kalau cekak ilmu jadi keliru semua Pak. Ini pun sampai hari masih ada Pak, terutama orang-orang tua. Kalau anak-anak apa? Bisa makanya meluruskannya lewat anak-anak, lewat sekolah, lewat MTS, lewat SMK, lewat pengajian terus. Alhamdulillah generasi ini masih udah selesai, tapi yang tua-tua masih ada kayak gitu Pak. Alasannya Pak, kita maji puasa kumacak karuhun be gitu. Kalau itu apa namanya kalau karuhun Pak? Nenek moyang. Kata saya bukannya cek Nabi Pak. Oh cek Nabi oke. Kalau Nabi mapat di lupu-lupoe. Puasa terakhir masih puasa apa maghrib. Urang mah cek karun gitu be masih ngeyel Pak. Nah ini Pak gara-gara ilmunya cekak. Ya mudah-mudahan Allah ngampuni dah karena keterbatasan ilmunya. Ya, nah bapak sekalian, kita mesti ngiri ya keutamaan orang yang berilmu ya atas orang yang gak berilmu ya itu beda. Orang yang berilmu ya lebih utama daripada ibadah tanpa ilmu. Kata Nabi dalam hadis yang lain, keutamaan orang yang berilmu keutamaan orang berilmu atas habis seperti keutamaanku ya atas hamba-hamba dari sahabat saya yang paling rendah. Dan Nabi dibandingkan sama hamba saya kan beda Pak.
Orang yang berilmu ibaratnya kayak Nabi. Yang nggak punya ilmu seperti hamba sahaya. Sama sah, lagi Pak. Sah mas sah, tapi tidak ada bekasnya. Kayak kita ngerantau nyari duit tiap hari kerja tapi habis mulu. Duit pulang kampung nggak punya duit. Kayak gitu kira-kira. Ya. Kerja mah kerja. Gitu. Nah, kemudian wafil watin ukhra kafadil qamari, keutamaan orang yang berilmu itu seperti keutamaan malam, ya, apa tuh, Lailatul Badri, bulan purnama, atas semua bintang banyak Pak, tapi nggak bisa nerangin alam. Tapi kalau rembulan satu bisa nerangin alam. Berarti hebatan mana Pak? Rembulan, biarpun bintang-bintang lebih banyak. Orang berilmu ibaratnya bulan, nggak punya ilmu ibaratnya bintang, sama-sama nyinarin, tapi sinarnya beda. Ya, sinarnya beda. Kemudian berikutnya, faidza kana fadul alimi alal abidi badhil masabatu, ya. Nah, tatkala orang alim itu lebih utama daripada orang yang ibadah tanpa ilmu, maka yang begini ma'anal abida, sehingga hamba saya itu la yakhlu, tidak sepi, an ilmin, dari ilmu, ibadatihi, dengan ibadahnya, ya. Walau dzalika lam yusamma abidan, ya, meskipun demikian tidak dinamakan abid. Maksudnya gini Pak, ya, kalau orang yang punya ilmu itu lebih utama daripada orang ibadah tanpa ilmu. Kalau sudah seperti ini, ya, hamba saya atau seorang abid itu hendaknya itu jangan sampai sepi dari ilmu, terus cari gitu Pak untuk melengkapi ibadah, ya. Kalau gitu lam yusama abidan, ya, tidak akan disebut orang yang ibadah tanpa ilmu. Fakaifa yakunu fadul alimi ala jahili, bagaimana keutamaan orang alim atas orang bodoh. Tuh, jadi jangan sampai bodoh-bodoh amat Pak masalah ubudiyah, ya Pak, ya. Kita harus paham dikit-dikit. Jangan malu kita nanya itu Pak. Ya, sebab Bapak sekalian yang punya ilmunya jangan sungkan-sungkan turun cari warga kita yang belum bisa bacaan sol. Karena sering saya sampaikan Pak, orang nggak mau sholat macam-macam Pak alasannya, ya, macam-macam. Salah satunya Pak malu. Kalau mau ke masjid malu. Kenapa malu? Gak ngerti sholatnya, gak ngerti bacaannya. Terus trauma sendiri, nanti kalau masuk masjid bagaimana? Ntar diketawain dan sebagainya. Ada kayak gitu Pak. Nah, bagi bapak-bapak yang, ya, istilahnya menemui kasus kayak gini, rangkul Pak, rangkul, ajakin sholat, digembirakan hatinya Pak. Ya, saya kalau pulang kampung Pak, nyari gitu kan, deketin gitu. Udah tua, waktunya sholat. Wah, udah cukup umur. Ini udah pernah, itu udah pernah. Yang belum pernah, tuh sholat aja tua. Diem Pak. Ternyata bener Pak. Dia nggak ngerti. Pengen Pak. Tapi nggak ngerti gimana caranya sholat. Ya kan? Nggak ngerti bacaannya. Nah, yang kayak gini Pak dicari Pak nih, selamatkan dia itu Pak. Ibaratnya dia lagi kesasar Pak. Pas kita tegang lihat saudara kita kesasar kayak gitu, tolongin. Jangan dicaci maki, lu udah tua, bau tanah. Ya kan, sholat kagak neraka lu. Lah tambah jauh Pak. Ya kan, tambah jauh. Jangan di neraka, udah sesat di neraka. Ya deketin, tolongin itu Pak. Ya, dan macam-macam faktornya. Ada yang nggak punya mukena, ada yang nggak punya asa. Namanya orang kampung Pak. Jadi kita mah nggak kayak kampung-kampung amat. Tapi saya yakin di kita kan masih banyak orang yang belum sholat. Ajakin Pak, cari masalahnya. Ya, identifikasi masalah itu apa?
kita selesaikan, pasti mau Pak. Ya. Karena orang Islam itu punya fitrah, biarpun gimana tetap pengen ibadah mah pengen Pak. Ya, itu cuma faktornya macam-macam. Kemudian wa fadailul ilmi wahlihi la tuhsa. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu itu tidak bisa terbilang. Wa kitabullah, ya, dan kitab Allah, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah baginda Rasul, wa tharus salafi, asal salaf as-sholih yang sholih, masyhuratun itu masyhur, ya. Nah, ilmu itu Pak, ya, keutamaan ilmu dan ahli ilmu sangat luar biasa. Banyak sekali Pak fadilah-fadilahnya, baik diterangkan di Quran, diterangkan di hadis, asar para sahabat, ya, dan lain-lain. Tinggal kita beli bukunya, kita baca, atau kalau enggak kita dengarkan pengajian, atau kita cari sumber-sumber lain, ya, tentang keutamaan ilmu. Itu jamaah tabligh itu Pak menggunakannya Fadhailul A'mal. Kitabnya Fadhailul Amal, keutamaan beramal secara agama. Maka dia nggak bahas politik, nggak bahas apa, enggak Pak. Ya, jamaah tabligh masih mending daripada salafi. Kalau salafi saklek Pak, itu tadi yang tai kucing tekan aci salafi itu. Tapi jamaah tabligh masih mending, cuma kostumnya sama. Sering ada tamu tabligh di sini nggak Ustaz? Belum ya. Itu biasanya mampir ke sini 3 hari. Kerjanya habis asar keliling, ngajakin kita nih kumpul di masjid. Nanti habis maghrib sampai isya diskusi-diskusi. Dia nyiapin kopi, nyiapin jamuan dia sendiri Pak. Targetnya ngajak orang soleh, itu doang satu. Ya, nggak ada politik, nggak ada apa. Dia adaptasi. Di sini kunut, dia kunut. Di sini tahlil, dia tahlil Pak. Karena tidak mengusung khilafiyah, nggak ngusung partai. Maka pesertanya ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain. Bagus, hanya kurang bagusnya apa? Ninggalin keluarga itu Pak. Iya itu doang. Anak beli tinggal 3 hari. Pertama 3 hari, terus 7 hari, terus 21, terus 40. Ada 40 lulus. Lulus. Kalau saya 14 tahun, dia 40 hari. Lulus itu Pak. Tapi lumayan Pak, ngajakin orang lumayan, hanya kostumnya sama itu aja. Ya, di Bojonegoro sekarang udah nggak ada, karena dulu makan pada bawa kompor. Ya, kompor macam-macam masih itu kotor. Dari situ akhirnya nggak diterima gitu Pak, ditolak gitu. Ya, nah itu masih mending daripada salafi masaklek. Ya, kalau salafi ngomong jamaah tabligh kafir gitu lagi Pak. Padahal bagus itu Pak, hanya kurang cocoknya keluarganya ditinggal. Ya 40 hari, bayangkan punya anak, punya bini, anaknya udah gadis, tinggal 40 hari Pak. Kalau keluarganya ini gimana coba? Itu doang masalahnya. Oke, lagi Bapak sekalian. Ya, kemudian mana tadi? Maaf, mana ya? Wadzalika wa fi dzalika mana? Wa ma'rifatu dzalika, ya, dan memahami itu semua. Wal kutubu masyhunatun, itu penuh biha dengan keutamaan akni fi fadailil ilmi wal ulama, ya, keutamaan ilmu dan para ulama. Kesimpulan Bapak sekalian, ya, kesimpulan kita ini hidup, ya, apalagi sudah usia segini Pak, ke depan kita lebih meningkatkan satu pemahaman ilmu agama kita, supaya apa? Ibadahnya semakin sempurna, terus kagak salah, ya, kagak salah secara syar'i, seperti yang tadi saya ceritakan tadi. Allah madfa'anal bala diajari katanya baik. Itu akibat salah Pak, ilmunya kurang, ya. Yang kedua Pak, kalau kita ada pertanyaan yang kita nggak tahu, Bapak jawab, insya Allah lain waktu saya jawab, saya cari dulu jawabannya. Jangan dijawab menurut saya, sayanya siapa.
Ya kan? Menurut saya gini-gini, sayanya siapa? Ya kan? Tapi kita gunakan referensi menurut Imam Syafi'i, menurut imam yang lain kayak gitu, Pak. Ya, orang berilmu lebih utama daripada orang yang ibadah tanpa ilmu. Jadi ayo Pak, kita tingkatkan ilmu agama kita. Ilmu umum udah cukup, Pak. Ya, tinggal ilmu agama kita sempurna. Karena dulu waktu Bapak ngaji kan gitu, Pak. Kecil ngaji, ya SMP mungkin masih ngaji, SMA kuliah enggak, udah hilang. Sekarang balik lagi kan? Tuh, balik lagi. Alhamdulillah kita dapat hidayah, Pak. Kita bersyukur banyak. Yuk kita lanjutin, Pak. Jangan bosan-bosan nyari ilmu. Toh dijamin oleh baginda Rasul dimudahkan masuk ke surga. Itu saja. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali yang mau nanya, Pak, silahkan.